Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislu Arifin Tarigan dengan NIM C1B0241138. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, serta melakukan uji hipotesis untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Baiklah, berikut adalah data kuesioner dari kelompok kami yang telah kami kumpulkan. Pertama-tama yaitu kita ke Excel, lalu kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Kita blok, lalu kita copy, buka SPSS, kemudian di bagian data view, lalu kita paste. Sudah, kita kembali lagi ke Excel, kemudian kita copy variabelnya. Copy, lalu kita ke SPSS, kemudian kita ke variabel view, lalu paste. Selanjutnya yaitu kita mencari uji validitas. Pertama-tama yaitu kita ketik analyze, kemudian ke correlate, kemudian ke bivariate, lalu kita pindahkan semua datanya ke kanan. Pindahkan kanan, lalu ketik OK. Kemudian lakukan lagi seperti tadi. Yang data di kanan ini kita pindah ke kiri dulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji validitas, yaitu untuk mengetahui apakah pernyataan dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu jika sig lebih kecil dari 0,5 maka data valid. Baiklah, selanjutnya yaitu kita mencari uji reliabilitas. Untuk mencari uji reliabilitas yaitu pertama-tama kita ke analyze, kemudian ke cell, kemudian reliability analysis. Kemudian pindahkan semua datanya ke kanan kecuali total, yaitu X1, X2, X3, dan Y1. Lalu ketik OK. Nah, lakukan lagi seperti tadi. Analyze, sense, reliability analysis. Kita pindahkan dulu data yang kanan ke kiri. Kemudian selanjutnya baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas, yaitu mengetahui apakah pernyataan atau kuesioner konsisten jika diulang. Lihat nilai Crobets alpha. Jika lebih besar dari 0,7 maka baik atau reliable. Selanjutnya yaitu kita mencari
uji asumsi klasik, yaitu pertama-tama kita ketik analyze, kemudian kita ketik regression, kemudian linear, kemudian kita pindahkan X1 ke independence, kemudian X2 ke independence, X3 ke independence, dan Y1 ke dependent. Kemudian ketik statistik, kemudian ketik descriptive, kemudian collinearity diagonal tick, lalu ketik Durbin-Waston, lalu ketik continue. Kemudian di bagian plots kita spread, kita taruh ke X, kemudian series sheet kita taruh ke Y, lalu ketik histogram, kemudian ketik continue. Kemudian di bagian save kita ketik unstandarized, lalu kita ketik continue. Setelah itu kita ketik OK. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas, yaitu mengetahui apakah ada hubungan kuat antar variabel independen, yaitu lihat nilai VIF dan tolerance. Tidak ada multikolonialitas jika VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji autokorelasi, yaitu melihat apakah ada korelasi residual model regresi, yaitu lihat nilai Durbin-Waston, nilai mendekati 2 sama dengan tidak autokorelasi, lebih kecil 1,5 atau lebih besar dari 2,5, kemungkinan ada autokorelasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas, yaitu melihat apakah varians residual konstan atau berubah-ubah. Jika sig lebih besar dari 0,5, maka tidak ada heteroskedastisitas. Jika titik menyebar acak, maka tidak ada heteroskedastisitas. Baiklah, setelah itu kita akan mencari uji normalitas. Untuk mencari uji normalitas, yaitu kita kembali lagi ke tabel sebelah kanan, kemudian kita ketik analyze, kemudian kita ketik Norman Pematic Test, kemudian kita pilih satu sampel KS. Kemudian kita scroll sampai bawah. Kemudian yang ini paling bawah ini kita pindahkan ke tabel kanan, lalu ketik OK. Fungsi dari uji normalitas yaitu mengetahui apakah data residual menyebar normal, yaitu jika sig lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal atau lihat histogram normal. Jika mengikuti garis diagonal sama dengan normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji spasial atau uji T, yaitu tujuannya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen loyalitas secara individu. Jika nilai sig kurang dari 0,5, maka berpengaruh signifikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji simultan atau uji F. Tujuannya yaitu menguji apakah sama variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu jika nilai sig lebih kecil dari 0,5, berarti sesuai variabel X secara simultan berpengaruh ke variabel Y. Baiklah, selanjutnya yaitu koefisien determinasi, yaitu tujuannya mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.